Oke, saya mulai sosialisasinya. Ya, TTP kita saat ini menggunakan pola perhitungan yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu dibedakan antara struktural dengan fungsional. Jadi terkadang timbul rasa kecemburuan sosial ya, bahasanya seperti itu. Ada yang bilang struktural lebih tinggi, ada yang bilang fungsional lebih tinggi, ada yang tunjangannya itu flat, mulai dari golongan 2 sampai dengan golongan 4 itu flat, semuanya nggak ada beda. Jadi di TTP kali ini, di TTP tahun 2021 ini perhitungan sudah beda. Tidak ada lagi pembeda antara struktural dengan fungsional. Jadi rekan-rekan dari yang menduduki jabatan fungsional sudah bisa berkarir secara profesional di jabatan fungsional. Dan intinya puncak karirnya nanti juga tetap sama. Misalkan rekan-rekan mau duduk di JPT bisa, mau duduk di jabatan administrasi itu bisa. Tidak ada pembeda sudah. Karena di PP 21 bunyinya sudah seperti itu. Tidak ada pembeda antara fungsional dengan struktural. Semuanya sama, kesempatan karirnya bersama, dan profesionalismenya justru lebih terasah, lebih digunakan. Sosialisasi TPP ini juga menggambarkan nanti kelas jabatan yang akan diduduki oleh rekan-rekan semua. Jadi alangkah sangat merugi, bahasa saya begitu ya, ketika ada teman-teman pada jabatan fungsional itu sudah tinggi kelasnya, tiba-tiba pindah ke jabatan struktural. Dan ketika di jabatan struktural, kelasnya itu turun. Yang pasti TTP-nya nanti itu juga akan turun. Jadi saran saya, tetap teman-teman semua menjalankan jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi untuk yang pertama, sosialisasi TTP ini juga akan menjelaskan bagaimana cara model perhitungan laporan yang baru. Karena perhitungan laporan yang baru itu tidak seperti sebelumnya yang hanya melampirkan laporan, tapi juga menghitung berapa lama kita bekerja. Karena setiap PNS itu diwajibkan bekerja sebanyak 12 jam 30 menit per bulan. Setiap PNS diwajibkan bekerja sebanyak 112 jam 30 menit satu bulannya. Harus lebih dari itu, dan Kabupaten Nunukan mengambil diskresi untuk bekerja lebih dari 113 jam. Jadi hanya berbeda setengah jam dengan peraturan yang diturunkan dari Kementerian Dalam Negeri. Untuk kelas jabatan di Kabupaten Nunukan itu terbagi menjadi 15 kelas. Dimulai dari sekretaris daerah di kelas 15 yang paling tinggi sampai dengan kelas 1 untuk jabatan pramubakti dan pramu kebersihan. Kelas 15 sekretaris daerah adalah jabatan yang memiliki perhitungan TTP terbesar karena dia hanya sendirian. Lalu turun satu tingkat, di situ ada JPT dan jabatan fungsional tertentu dokter dan dokter gigi ahli utama. Lalu turun lagi di kelas 13, itu ada staf ahli bupati, dan jabatan fungsional tertentu untuk keseluruhan jabatan fungsional tertentu ahli utama. Jadi ada bidan itu misalkan ahli utamanya di situ, ada sanitarian, lalu misalkan apoteker juga ahli utamanya itu hanya pada tertinggi di kelas 13. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah sampai di kelas 13 dan mau naik sampai di kelas 15, silakan jadi sekda. Ikut asesmen sekda. Lalu untuk kelas 13 itu ada kabak, kelas 12, maaf, kelas 12 itu ada kabak, sekretaris badan, dinas, camat, dokter gigi dan dokter gigi ahli madya. Kelas 11 ada kabit di badan dan dinas, sekcam, kabak satuan, irban, dan JFT, seluruh JFT ahli madya. Lalu turun lagi di kelas 10. Di kelas 10 ini hanya ada dokter dan dokter gigi ahli muda.
Sekali lagi di kelas 10 ini hanya ada dokter dan dokter gigi ahli muda. Di kelas 9 ada Kasubag dengan Kasubit, JFT seluruh JFT ahli muda, lalu juga JFT dokter A dan dokter gigi ahli pertama. Di kelas 8 ada JFT ahli pertama, ada terampil penyelia. Di kelas 7, sekali lagi di kelas 7 ke bawah, itu silakan buka Permenpan 41. Di Permenpan 41 itu membuka semua kelas jabatan dari SD, SMP, sampai dengan S1. Jadi di kelas 7 ini ada jabatan pelaksana. Kita bahasanya sekarang jabatan pelaksana ya. Kalau dulu jabatannya staf, terus berubah jadi jabatan fungsional umum, sekarang istilahnya jabatan pelaksana. Dengan S1, di kelas 6 ada D3. Ini bahasanya minimal semua Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang menduduki kelas 6 ya minimal D3. Jadi kalau misalkan ada sarjana, ada S1 yang duduk di jabatan itu tidak masalah. Karena ini bahasanya minimal. Begitu pula juga dengan kelas 7. Itu minimalnya D3 atau S1 tergantung jabatan yang ada di Permenpan 41. Lalu ada di kelas 5 dengan kelas 4. Di kelas 4 ini Kabupaten Nunukan cuma ada pengemudi ambulans. Itu cuma adanya di rumah sakit, tidak ada di tempat lain. Kelas 5 itu semua pengadministrasi umum dan jabatan fungsional terampil pelaksana pemula. Jadi kalau ada pelaksana pemula, itu pasti di kelas 5. Pelaksana kelas 6, pelaksana lanjutan kelas 7, dan penyelia kelas 8. Jadi kalau ada rekan-rekan yang misalkan punya pangkatnya punya pendidikannya SD, punya pendidikannya SMA, tapi mau menduduki jabatan sampai dengan di pangkat 3D, silakan jabatan fungsional terampil pelaksana pemula. Jadi nanti bisa berkarirnya sampai dengan di 3D, karena kalau pendidikan SMA itu pangkat puncaknya hanya di 3B. Lalu kelas 1, 2, 3 ini hanya didapat di pendidikannya minimal SD, SD sampai. Jadi kalau teman-teman yang pendidikannya SD dan SMP itu nggak bisa lebih dari kelas 3, maksimal kelas 3. Bu Kiki suara bagus, Bu Kiki. Bu Kiki suara bagus? Bagus. Oke, siap. Oke, saya lanjut. Di ketentuan khusus. Dari 4.697 jabatan yang ada di Kabupaten Nunukan. Jadi kemarin sudah kita lakukan peta jabatan, sudah kita lakukan anjab. Itu menghasilkan 4.697 jabatan. Itu ada 6 jabatan yang memiliki ketentuan khusus. Ada 6 jabatan. Yang pertama untuk jabatan di kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu bisa diduduki oleh pendidikan SD dan SMP. Jabatan kelas 6. Kelas jabatan 6. Untuk penjabatan peranata pemadam kebakaran. Itu bisa diduduki dengan PNS yang jabatannya minimal SLTP, tetapi memiliki sertifikasi pemadam kebakaran atau pernah terkait dengan urusan pemadam kebakaran. Lalu Sekdes. Sekdes dengan kelas jabatan 6 itu bisa menduduki Sekdes dengan kelas jabatan 6 pendidikan minimal D3 bisa diduduki dengan PNS yang pendidikan minimalnya adalah SLTP. Lalu bendahara dengan pendidikan SLTA atau sertifikasi bendahara atau pernah menjadi bendahara. Lalu PNS yang kelas jabatan 8 yang akan diangkat jadi guru tetapi belum diangkat jadi guru, itu bisa diduduki dengan pendidikan yang sesuai dengan dari BKN, dari SMA. Tetapi untuk PNS yang pendidikan guru, sekali lagi, untuk PNS dengan pendidikan dari SLTP yang menjadi guru, itu ada 1 orang ternyata. Ternyata guru di Kabupaten Nunukan itu ada 1 orang yang pendidikannya hanya SMP dan mengajar di Lumbis Ogong. Itu hanya ada 1 orang, itu dikembalikan ke TU. Jadi hanya 6 jabatan. Dari 6 jabatan ini diwajibkan untuk meningkatkan pendidikan. Sekali lagi, diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan sampai dengan tertanggal 31 Desember 2026.
Jadi rekan-rekan yang sekarang saat ini pendidikannya belum sesuai dan TTP-nya mau tambah, silahkan tanya sama Ibu Kiki. Ibu Kiki minta syarat izin belajar, nanti dikasih sama Ibu Kiki. Biayanya enggak, hanya syaratnya aja yang dikasih. Bisa disesuaikan sama dengan 31 Desember 2026. Ketika di 31 Desember ini yang bersangkutan tidak bisa memenuhi untuk meningkatkan pendidikan sesuai dengan Permen PAN 41, maka yang bersangkutan akan diturunkan jabatannya sesuai dengan kelas jabatan yang pendidikannya diakui. Untuk TTP 2021 ini perjalanannya panjang, dimulai dari 2018. Jadi 2018 lalu, waktu Kasubag kelembagaannya masih Pak Bambang, itu sudah dimulai dengan proses identifikasi Anjab dan ABK. Dari proses pertama Anjab ABK di 2018, kami dari bagian organisasi kembali menyusun prapeta jabatan. Prapeta jabatan ini sebagai tindak lanjut dari Anjab ABK. Setelah menyusun prapeta jabatan, kami mengajukan evaluasi jabatan, penentuan kelasnya, ini ke kementerian. Jadi untuk nomor 1, 2, 3 ini diajukan sudah di kementerian dari tahun 2018. Dan baru selesai di tahun ini. Jadi waktunya 2 tahun Bapak Ibu untuk mengajukan kelas jabatan itu tidak gampang. Lalu setelah keluar praevaluasi jabatan, Anjab kita divalidasi di Gubernur Kalimantan Utara. Setelah dari Gubernur, Menteri dievaluasi oleh Menteri, divalidasikan semuanya peta jabatan kita, lalu lahirlah Perbub Anjab dan ABK. Dari Perbub Anjab ABK ini diturunkan, lalu dilanjutkan dengan penyusunan, karena dari tahun 2018 sampai dengan 2020 itu banyak PNS yang pensiun, banyak yang mutasi, dan banyak yang sudah meningkatkan pendidikan. Jadi betul-betul kita rombak total. Dan menghasilkan Perbu peta jabatan yang baru. Di Perbu peta jabatan ini dari 8.900 kebutuhan. Sekali lagi dari 8.987 kalau tidak salah. Itu sekarang posisi terakhir sudah 8.700. Jadi banyak jabatan-jabatan yang kita hilangkan. Setelah itu kita tetapkan dalam Perbu peta jabatan. Di 2021, di akhir 2020 ini, sebenarnya ini dari Desember kemarin sudah disosialisasikan, itu Perbu peta jabatan dan Perbu TTP dan sosialisasi sudah kami sosialisasikan. Nantinya pada Agustus 2021, aplikasi yang sudah ada, yang saat ini sedang dibangun oleh rekan-rekan dari Diskominfo, akan digunakan oleh setiap PNS. Sekali lagi akan digunakan oleh setiap PNS yang ada di pemerintah Kabupaten Nunukan. Jadi untuk Bapak Ibu mulai saat ini belajar menggunakan smartphone. Yang masih menggunakan HP center tolong kasih ke anaknya aja. Bapak Ibu sudah pakai smartphone. Karena nanti ketika di Agustus ini perhitungan TTP Bapak Ibu bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan. Sekali lagi, ketika ini sudah aplikatif, sudah menggunakan aplikasi untuk setiap PNS, maka tanggung jawab TPP kembali ke masing-masing Bapak Ibu. Tidak lagi bertanggung jawab Kasubag Umum dengan Kasubag Keuangan. Karena saat itu, apapun yang Bapak Ibu laporkan, apapun yang Bapak Ibu sampaikan menjadi dasar perhitungan TPP secara otomatis untuk dicairkan di bagian keuangan. Jadi nggak ada lagi tiba-tiba dari TTP kita dari 4 juta misalnya. Tiba-tiba kita terima cuma 3,5 juta yang 500-nya terpotong. Terus komplain ke Kasubag Umum, ini ada pemotongan segala macam. Kasubag Umum sudah tidak bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Karena semua tanggung jawab adalah masing-masing dari Bapak Ibu PNS. Ketika itu sudah terjadi, beban kerja dari teman-teman di Kasubag Keuangan juga berkurang. Mereka tidak lagi menghitung berapa yang harus dicairkan, tetapi sudah langsung terhitung otomatis. Berapa yang tercairkan, berapa yang menjadi hasil kerja dari Bapak Ibu di bulan sebelumnya. Penilaian TTP, ini yang baru. Sebelumnya TTP kita dihitung berdasarkan
perhitungan produktivitas dan disiplin. Produktivitasnya sebelumnya adalah 20%, sebelumnya produktivitas adalah 20% dan disiplinnya 30%. Tetapi untuk TTP baru ini kita balik semuanya. Karena perhitungan berdasarkan ini kita berdasarkan menit. Jadi Bapak Ibu untuk menentukan produktivitas Bapak Ibu kerjakan selama 1 bulan, itu dihitung berdasarkan produktivitas 70% yang diambil dari jam kerja efektif. Yang ini Bapak Ibu. 6.780 menit. Dari 6.780 menit ini kita menghasilkan 113 jam setiap bulan. Jadi mau apapun jabatan Ibu, Bapak Ibu itu semua harus bekerja minimal 113 jam. Untuk yang 30% ini diambil dari jam kerja formal. Jam kerja formal itu kita adalah sebesar 9.000 menit per bulan. Jam kerja formal ini adalah jam kerja yang kita hadir kalau Senin sampai Jumat jam 7.30 sampai dengan jam 4. Kalau yang Senin sampai Sabtu hitungannya sendiri. Kalau yang dari rumah sakit itu hitungan sendiri kalau saya nggak salah. Yang pasti harus bekerja sebanyak 113 jam. Karena semua sistemnya kewajiban kita bekerja adalah 113 jam. Lalu ada lagi jam kerja khusus. Jam kerja khusus ini yang seperti terjadi saat ini Bapak Ibu. Ketika kita sedang pandemi seperti ini. Misalkan tiba-tiba rumah sakit ditutup 2 minggu. Itu apa yang menjadi dasarnya ya jam kerja khusus. Bapak Ibu tetap dihargai kerjanya, hasil pekerjaannya tetap dihargai, tetapi Bapak Ibu tidak dapat menghasilkan pekerjaan yang ada di kantor. Mutasi, ini yang baru sekali. Kalau sebelumnya PNS-PNS yang mutasi itu cukup menggunakan SK Bupati, Nota Dinas, untuk yang staf ya, pindah dari satu kantor ke kantor lain. Tetapi ketika ini sudah jalan, Bapak Ibu tidak lagi bisa mutasi atas dasar surat keputusan kepala perangkat daerah. Jadi kepala perangkat daerah itu tidak dapat melakukan mutasi. Karena kewenangan mutasi di PP 11 itu dari presiden didelegasikan kepada bupati. Jadi bupati sudah tidak bisa mendelegasikan kewenangan mutasi itu ke kepala dinas. Jadi untuk merubah status, misalkan Bapak Ibu misalkan ya di bawah Subak Umum di jabatan yang sebelumnya adalah pengadministrasi umum. Tiba-tiba dari kepalanya mindahin, kamu jangan jadi pengadministrasi umum, kamu jadi pengadministrasi persuratan aja. Itu udah nggak bisa seperti itu. Atau kamu dari bidang ini, misalnya dari pengadministrasi umum, tiba-tiba kamu pindah ke ruangan sana, itu nggak bisa. Itu udah harus menggunakan SK Bupati. Karena karena setiap keputusan itu menjadi kewenangan dari PPK. Ketika seorang dimutasikan, yang harus dikumpulkan saat mutasi, dia harus mengumpulkan ini adalah 3 surat ini Bapak Ibu. LHKPN, surat serah terima barang, dan TPTGR. Jadi misalkan saya dimutasikan ke rumah sakit jadi seksi apa di sana misalkan. Jadi Kasubag Sundra misalnya saya dimutasikan ke sana. Saya harus melaporkan ke bagian organisasi dulu tentang LHKPN. Kalau Bapak Ibu kenal dengan Pak Ismail, itu adminnya di Kabupaten Nunukan. Saya bertanya dengan Pak Ismail, Pak Ismail di jabatan baru saya ada kewajiban lapor nggak di KPK? Kalau tidak ada, akan dibuatkan format administrasi bahwa jabatan baru tersebut tidak wajib lapor, tetapi jika ada, akan dibuatkan semua segala kelengkapan administrasi untuk dilaporkan ke KPK. Lalu surat serah terima barang. Surat serah terima barang ini harus diselesaikan, serah terima barang ini harus diselesaikan di instansi lama. Supaya tidak ada inventaris barang dari instansi lama dibawa ke instansi baru. Karena banyak orang dikasih laptop di instansi lama tapi dibawa ke tempat baru. Dikasih motor tapi nggak mau dikembalikan. Dikasih mobil tapi mau dibawa terus. Tidak ada lagi seperti itu. Serahkan dulu di instansi lama.
buatkan surat pernyataan inventaris, barang inventaris sudah serah terima, baru nanti silakan mengajukan di tempat baru. Yang terakhir TPTGR. TPTGR ini adalah hasil dari temuan-temuan inspektorat atau hutang piutang di tempat lama. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan hutang piutang di tempat lama dulu. Ketika sudah selesai, bisa dengan surat pernyataan kepala dinas. Tetapi bila misalkan hutang piutangnya besar, itu diselesaikan dengan mengetahui inspektur Kabupaten Nunukan sampai kapan mau diselesaikan. Jadi Bapak Ibu itu harus diamankan dulu hutangnya selesainya kapan. Ini untuk yang keluar pada saat Bapak Ibu keluar dari Kabupaten Nunukan. Misalkan Bapak Ibu mutasi dari Nunukan ke Kabupaten Malinau misalnya. Mutasinya itu terhitung tanggal 1 Maret. Maka untuk mencairkan TTP di bulan Februari, Bapak Ibu harus menyelesaikan TPTGR-nya dulu. Baru nanti dari Kasubag Keuangan bisa mencairkan TPTGR untuk bulan Februari. Ini yang baru Bapak Ibu. Untuk yang punya teman-teman selain di yang Kabupaten Nunukan, untuk teman-teman yang punya selain di Kabupaten Nunukan tapi diperbantukan di instansi lain seperti BNN, Bawaslu, KPU, Kejaksaan, itu ada PNS kita diperbantukan di sana, segera beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa TPP-nya tidak dapat terbayar. Sekali lagi, untuk PNS yang diperbantukan, yang bahasanya penugasan di luar Kabupaten Nunukan, tidak dapat dibayar lagi. Dan yang saya peringatkan juga, tidak ada lagi istilah PNS penugasan oleh surat kepala dinas, oleh surat kepala perangkat daerah. Jadi kepala perangkat daerah, misalnya mau menugaskan si A di tempat si B, itu tidak bisa. Dia harus kembali ke BKPSDM. Segera kembalikan ke BKPSDM untuk dibuatkan surat mutasinya atau surat diperbantukan dengan dasar dari PPK. PPK yang memerintahkan, PPK yang menugaskan, bukan kepala dinas, bukan kepala perangkat daerah, bukan kepala BKPSDM, tetapi harus dari PPK. Yang baru juga Bapak Ibu, TTP kita dibayar ini sesuai SPMT kalau untuk staf. Tetapi kalau untuk jabatan fungsional itu bisa jabatan fungsional atau jabatan struktural bisa menggunakan SPMJ. Tergantung dari eh, cek, oke? Bu Kiki suara bagus? Bagus. Siap. Oke, untuk SPMT jadi setiap Bapak Ibu yang mutasi berdasarkan BRSPMT. Jadi misalkan tanggal 15 ada pelantikan, 15 Januari ada pelantikan. Jadi Bapak Ibu tanggal 1 sampai dengan 14 itu dibayarkan pada jabatan yang lama. Tanggal 15 sampai dengan selesai itu nanti dibayarkan dengan jabatan baru. Jadi tidak ada lagi dibayarkan di tempat lama pada sesuai besaran sebelumnya, itu tidak ada. Sudah dibayarkan sesuai SPMT. Ini yang baru di TTP 2021. Kalau di TTP sebelumnya, kita itu dibayar, kita membuat laporan itu dari tanggal 21 di bulan sebelumnya, sampai dengan tanggal 20 di bulan berjalan, maka untuk TTP baru, ini menggunakan laporan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. Sekali lagi, karena ini kita menghitung dari tanggal 1, kita menghitung dari tanggal 1 sampai dengan selesai. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Nunukan itu langsung terkoneksi dengan laporan yang aplikasi yang ada dari Diskominfo. Laporan itulah yang akan langsung dilaporkan. Jadi tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, begitu tanggal 1, hasil kerja Bapak Ibu langsung dilaporkan ke Kasubag Umum untuk di Kasubag Umum dan Kasubag Keuangan untuk diteruskan ke bagian keuangan dalam bentuk pencairan. Jadi tidak ada lagi tanggal 1 di bulan depan itu komplain mau lihat laporannya segala macam, karena apapun yang di HP Ibu itu perlihatkan itulah hasil kerja Bapak Ibu.
Lalu laporan nanti ketika sudah online itu bisa dilaporkan pada hari Minggu. Sekali lagi, untuk laporan yang sudah online nanti bisa dilaporkan dia hari Minggu pada jam 23.59. Sekali lagi, atau pada akhir bulan jam 23.59. Jadi kalau minggu ini, weekend ini, minggu ini Bapak Ibu bisa melaporkan di hari Minggu nanti jam 23.59. Tetapi kalau akhir bulannya jatuh di hari Kamis, ya hari Kamis jam 23.59. Untuk validasi laporan itu digunakan istilah pejabat penilai. Karena pejabat penilai adalah pejabat yang menilai Bapak Ibu di SKP Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bingung siapa yang menilai Bapak Ibu, silakan buka kembali SKP-nya. Maka dia yang berhak memvalidasi laporan Bapak Ibu. Laporan produktivitas ini besarannya 70%. Ketika Bapak Ibu tidak buat pada bulan pertama, akan dipotong 70%. Tidak akan terima 70%-nya. Di bulan kedua juga masih tidak buat, maka tidak terima 70%-nya. Di bulan ketiga masih tidak buat laporannya, Bapak Ibu juga masih tidak terima 70%. Tetapi di bulan keempat, jika Bapak Ibu tidak membuat lagi laporan, maka Bapak Ibu tidak akan terima TPP sebesar 100%. Sampai dengan Bapak Ibu buat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak buat di bulan keempat dan seterusnya, itu akan tidak terima sebesar 100%. Tapi terasa juga Bapak Ibu ya kalau tidak buat laporan sekarang 70%. Kalau misalkan TTP kita 1 juta, nggak terima 700.000. Lumayan itu besarnya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu di sini juga cuti dan dinas luar mendapat dispensasi waktu sebesar 400 menit. Sekali lagi, untuk cuti dan dinas luar menerima dispensasi waktu sebesar 400 menit, bukan tidak dipotong. Jadi ketika Bapak Ibu cuti, misalkan cutinya 12 hari kerja, maka Bapak Ibu itu cutinya itu sebesar 4.800 menit diberikannya. Jadi sisanya dari 6.700 itu sekitar 2.000-an, itu yang harus Bapak Ibu kejar sewaktu nanti masuk kantor. Jadi tetap bisa terpotong Bapak Ibu, bukan langsung bebas dari pemotongan, tidak. Cuti yang dibayar adalah cuti yang tidak cuti itu semuanya dibayar. Sekali lagi, cuti itu semuanya dibayar kecuali 2 cuti. Cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar lebih dari atau sama dengan 31 hari. Jadi kalau cuti besar ngambil cuma 1 minggu, ya tetap dibayar 100%. Tetapi kalau sudah lebih dari 31 hari, maka dibayarnya hanya 50%. Jadi kalau yang mau cuti, silakan cuti tahunan, silakan berkoordinasi dengan Kasubag umumnya. Nanti ada catatannya berapa waktu yang diberikan. Dispensasi. Untuk Bapak Ibu, dispensasi ini dari Senin sampai Kamis. Itu jam 8.30 sampai dengan jam 15. Jadi kalau Bapak Ibu ada acara yang datangnya acaranya dimulai jam 8.30, ya nggak perlu absen di kantor, langsung aja absen online di tempat acara. Atau Bapak Ibu ada acara rapat misalnya, rapat selesainya itu jam 3:30 sore atau jam 3:05 itu tidak perlu ke kantor kembali untuk absen di kantor. Cukup absensi, cukup presensi dari tempat Bapak Ibu menghadiri acara. Begitu juga dengan hari Jumat, itu acaranya yang dimulai 8.30 dan selesai jam 10 pagi. SPMT dan SPMJ tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu akan dibayar TPP-nya berdasarkan SPMT dan SPMJ. Jadi perhatian ini untuk Ibu Kasubag Umum, ada teman-teman dibagikan sudah SK jabatan penempatan dalam jabatan pelaksana, tolong dibuatkan SPMT-nya dan SPMJ-nya. Jadi teman-teman bisa dibayar TPP-nya. Lalu dispensasi, ini yang baru juga. Ketika Bapak Ibu lembur, sekali lagi ketika Bapak Ibu lembur lebih dari 108 menit, itu diberikan dispensasi sampai dengan kehadiran maksimal jam 9 pagi. Tetapi ketika Bapak Ibu lembur, normanya harus
menggunakan surat tugas normanya. Tapi kalau kayak kemarin ya kita kejar-kejaran di akhir tahun itu SIPD, itu kan tidak ada surat tugas ya Bapak Ibu bisa minta dari pimpinan aja Pak, tolong di WA kan saya untuk ngejar ini. Itu bisa jadi bukti. Karena itu perintah dari pimpinan. Jadi kalau dari staf ya minimal eselon 4 yang memerintahkan, kalau eselon 4 ya minimal eselon 3, kalau eselon 3 ya usahakan dari kepala dinasnya. TL terlambat atau PSW pulang sebelum waktu ini tetap 4 kali Bapak Ibu dalam 1 bulan diberikan dispensasi. Jadi misalnya Bapak Ibu terlambat absen ya ajukan aja saya terlambat 4 kali seperti itu. Itu hanya 4 kali dalam 1 bulan periode, yaitu dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan. TTP kita ini dibagi yang baru lagi Bapak Ibu komponen perhitungan TPP itu dibagi menjadi 6 kriteria penilaian. Dari tempat bertugas itu 10%, dari beban kerja 40%, prestasi kerja 60%, dari kondisi kerja 10%, dari pertimbangan objektif lainnya, dan minimal 10% dari kelangkaan profesi. Tetapi karena kondisi keuangan, karena anggaran kita yang belum stabil, maka kita akan mengambil hanya menggunakan 3 kriteria pembiayaan TPP. Hanya prestasi kerja, beban kerja, dan pertimbangan objektif lainnya. Yang baru juga Bapak Ibu, ketika kita TTP yang baru ini, sekarang rasa keadilannya itu lebih terasa. Indeks ketimpangan anggaran ini TTP kita yang terbayar. Jadi mulai dari sekretaris daerah sampai dengan pramubakti, pramu kebersihan itu yang terbayar hanya 68%. Jadi nanti ada saya tampilkan itu hanya 68%. Jadi sebenarnya TTP kita itu sebenarnya semuanya naik. Tetapi karena hanya kemampuan keuangan anggaran kita hanya mampu terbayar 68%, ya hanya 68% yang terbayar. Mudahan di tahun depan ya bisa 80 atau 90%, jadi lebih naik lagi. TTP kita juga dibagi menjadi 7 klaster Bapak Ibu. Jadi ada ketentuan-ketentuan untuk instansi-instansi tertentu yang dibayar berbeda dengan perangkat daerah lainnya. Klaster pertama adalah sekretariat daerah, sekretariat Kabupaten Nunukan, yang kedua inspektorat, yang klaster ketiga BKAD, Bapenda, dan Bapeda, yang keempat instansi yang berlokasi di Kecamatan Semenggaris, Pulau Nunukan, dan Sebatik, yang kelima instansi dengan lokasi di Kecamatan Sebuku, Tulinonse, Sembako, dan Sembako Ngatulai. Yang keenam, klaster 6 itu instansi yang berlokasi di Lubis Ogong, Krayan, Keren Barat, Timur, dan Selatan. Dan yang paling 7, ini kecamatan kita yang paling baru, instansi di lokasi dengan lokasi di Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu serta Krayan Tengah. Jadi perbedaan ini ya untuk yang membedakan tiap perbedaan TTP yang dari setiap PNS yang bertugas pada instansi-instansi tersebut. Lalu di penerima, ini yang baru juga Bapak Ibu penerima. Rekan-rekan sekalian, di rumah sakit itu sebagian besar PNS kita adalah JFT, jabatan fungsional tertentu. Saya harap rekan-rekan sekalian di rumah sakit di tahun ini sudah tidak ada lagi yang belum diangkat dalam jabatan pertama. Karena bila ada rekan-rekan yang belum pernah diangkat dalam jabatan pertama dan masih menduduki dan masih sebagai dan masih menjalankan sebagai tugas profesinya, itu akan dibayar 80%. Sekali lagi untuk CPNS, CP3K, dan JFT itu akan dibayar 80%. JFT adalah JFT yang belum dilantik pada pengangkatan pertama. Jadi segera rekan-rekan yang belum diangkat dalam jabatan pertama, pengangkatan pertama, yang belum diangkat dalam pengangkatan pertama, segera ajukan ke BKPSDM melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dilakukan pelantikan. Yang kedua, PLT. Kalau sebelumnya PLT kita itu hanya dibayar pada PLT yang staff pada jabatan eselon 4 itu dibayar full. Sekarang untuk PLT pada jabatan-jabatan yang setara atau lebih rendah itu masih bisa terbayar.
Misalkan Kasubag umum di rumah sakit itu kelas 8, lalu di PLT-kan di Kasubag Sunram kelas 9. Maka Kasubag umumnya itu dapat TPP dari kelas 9 yang tinggi full dan 20% dari yang rendah. Jadi tidak menentu harus apa jabatan definitif, tidak. Dia dibayarkan pada jabatan yang tertinggi full dengan jabatan yang rendah itu kalau setara. Tapi kalau lebih rendah, misalkan dari kabak organisasi, PLT di Kasubag reformasi birokrasi, maka kabak organisasi full dapat TTP kabak organisasi dan mendapat tambahan 20% dari jabatan yang lebih rendah yang bersangkutan PLT-kan. Jadi enak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu PLT sudah terbayar semua. Tidak ada lagi PLT yang hanya dibayar dengan terima kasih. Tetapi sudah terbayar, ada penghargaannya. Lalu ini yang turun satu tingkat, ini yang agak rumit Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dilantik pada jabatan tertentu, dan Bapak Ibu tidak menghadiri pelantikan tersebut dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dilantik pada jabatan tertentu dan tidak dilantik dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Bapak Ibu TTP-nya akan dibayar turun. Akan dibayar turun dari kelas jabatan yang definitif. Tidak lagi Bapak Ibu dibayar sesuai ke jabatan itu sampai dengan Bapak Ibu dilantik pada jabatan yang baru. Kenapa demikian? Karena pembayaran TPP menggunakan SPMT atau SPMJ. Ketika Bapak Ibu tidak dilantik pada jabatan baru, Bapak Ibu sudah tidak berhak di jabatan yang lama dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menduduki di jabatan yang baru. Maka tidak ada bahasanya mengawang lah Bapak Ibu ya. Maka dia akan dibayarkan satu tingkat lebih rendah. Lalu untuk PNS yang tugas belajar, nah ini lagi PNS yang tugas belajar akan dibayarkan sebesar 60%. Sekali lagi, dibayarkan 60% sesuai kelas jabatan yang terakhir. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau tugas belajar nanti akan terbayar sebanyak 60% dari jabatan terakhir. Yang baru lagi, ini untuk yang peralihan. Di TTP yang baru ini, kita masih menggunakan untuk bulan Januari masih menggunakan aturan yang lama. Jadi di sini dilihat Bapak Ibu lihat untuk TTP Januari 2021. TTP Januari 2021 ini masih menggunakan Perbup 21 2019. Masih menggunakan Perbup 21 2019. Untuk laporan bulan Februari dan seterusnya itu menggunakan laporannya N-1. Jadi sekali lagi untuk laporan untuk TTP Januari 2021 sebentar Bapak. Itu menggunakan laporan dari tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember. Nah, senyum semuanya ya. Kayaknya gue nggak membuat kemarin nih. Jadi untuk TTP sekali lagi, untuk TTP Januari 2021 menggunakan Perbup 21 2019. Jadi masih menggunakan laporan 21 November sampai dengan 20 Desember. Untuk TTP bulan Februari dan seterusnya menggunakan laporan N-1. Jadi laporannya itu dari menggunakan laporan di Januari. Untuk laporan dari tanggal 21 Desember sampai dengan 31 Desember, silakan diabaikan Bapak Ibu, bonus. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat laporan dari tanggal 21 sampai 31 Desember.
Lalu yang terakhir, laporan Januari sudah menggunakan format baru. Jadi laporan itu dari mulai tanggal 1 kemarin, itu Bapak Ibu sudah menggunakan laporan format baru. Jadi kalau format lama itu yang dilaporkan hanya hari kerja, yang dihitung hanya hari kerja, tetapi untuk format baru kita saat kita lembur juga bisa dihitung Bapak Ibu hasil kerja kita berapa menit di hari libur. Dan kalau di rumah sakit sepertinya sistemnya biar tengah malam juga tetap ada yang dipanggil ya. Itu juga bisa semua terhitung sekarang Bapak Ibu. Ya, ini yang ditunggu-tunggu, besaran asumsi TTP kita. Rumah sakit itu posisinya ada di klaster 4, yang warna kuning ini Bapak Ibu, klaster 4. Kelas jabatannya tadi sudah saya sebutkan, silakan Bapak Ibu lihat kembali di klaster 4 Bapak Ibu di jabatan apa? Rumah sakit itu di klaster 4. Jadi Bapak Ibu silakan membuka semuanya. Sekali lagi, TTP kita dihitung menggunakan perhitungan yang jauh berbeda dengan perhitungan sebelumnya. Jadi kalau ada yang rezekinya naik, ya naik. Kalau ada yang turun, mudahan bisa naik. Karena TTP kita ini yang saya tampilkan saat ini adalah yang terbayar sebesar 68%, belum 100%. Sekali lagi ini baru 68%, belum 100%-nya. Jadi berharap TTP kita nanti terbayar 100%. Mudahan di tahun depan tiba-tiba kita Indonesia sudah bagus perekonomiannya, langsung terbayar menjadi 100%. Ya, jadi misalkan kayak di sini Kasubag ke umum, misalnya Kasubag umum itu kelas 8, klaster 4, berarti ada di sini. Atau misalkan dokter apa? Dokter muda. Dokter muda itu kelas 10, kelas 10, klaster 4, itu posisinya ada di sini. Atau misalkan direktur, direktur itu kelas 12, klaster 4 itu ada di sini. Atau lagi misalkan pramubakti itu kelas 1, di klaster 4 itu ada di sini. Nah, perawat berapa? Halo? Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicek kembali nanti Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang terima SK pelaksananya, silakan dicek kembali kalau yang staff. Di SK pelaksana itu sudah ada Bapak Ibu kelas berapanya, itu silakan dicek kembali. Yang pasti Bapak Ibu ada di garis kuning ini, di klaster 4. Oke, saya lanjut. Ini perhitungan globalnya. Perhitungan global biasa, tapi yang ini jumlah basicnya berapa, totalnya berapa, jumlah ASN, dan besaran IK-nya. IK kita hanya yang terbayar hanya 68%. Masih ada 32% lagi yang belum terbayar. Mudah-mudahan dengan rezeki yang bagus, perekonomian makin naik, bisa terbayar menjadi 100%. Oke, demikian ini share dari saya. Untuk Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan, silakan diketik di chat room-nya. Ini belum ada pertanyaan. Ibu Kiki gimana? Saya lanjut ke cara pengisian atau gimana nih, Bu? Lanjut dulu kali Kak, sekalian ke cara pengisian. Sebenarnya sudah ada pertanyaan tadi kami di chat, mungkin bisa dimanjat ke atas dulu. Oh gitu. Oh ya boleh. Dicek dulu deh. Dicek dulu. Mana pertanyaannya? Ini belum muncul nih Bu nih. Belum muncul Bu pertanyaannya Bu Kiki. Oh iya. Ya langsung aja nanti di chat di sininya. Oke, saya lanjut untuk share screen cara pengisian
Ini muncul. Saya golongan 3B. Sekali lagi ya Bapak Ibu, TTP sekarang tidak melihat golongan, tapi melihat pendidikannya. Saya golongan 3B, JFT bidan ahli pertama. Bidan ahli pertama itu kelas 8, Bu. Silakan dicat. Kalau sudah di-download tadi sosialisasinya silakan dibuka. Kelas 8 di klaster 4. Lalu kalau perbantuan dari PKM ke rumah sakit gimana? Karena masih satu OPD. Jangankan satu OPD, Bu. Satu seksi pun sudah tidak bisa ada kewenangan dari kepala dinas untuk memindahkan. Karena kewenangan semua didelegasikannya dari presiden hanya ke bupati. Tidak bisa didelegasikan kembali. Makanya untuk status-status yang ini, status di perbantuan ini kan merubah status, Bu. Itu kewenangannya ada di kepala dinas. Kewenangannya ada di bupati. Sekali lagi untuk merubah status PNS, merubah status kepegawaian seorang PNS itu adanya hanya di bupati. Jadi kalau ada yang posisi diperbantukan seperti ini, silakan koordinasi ke BKPSDM. Apakah mau dimutasi atau tetap mau diperbantukan? Kalau tetap mau diperbantukan harus menggunakan SK Bupati. Karena tidak ada lagi kewenangan kepala dinas untuk melakukan perubahan status kepegawaian. Ya, jadi ini dari Ibu Irna untuk dokter spesialis, dokter mana TTP-nya 5 juta ya. Dokter spesialis beda Ibu hitungannya. Saya nggak tampilkan di situ karena dia hitungannya berbeda. Ini yang hitungan dasar semua Bapak Ibu. Jadi kalau dokter spesialis nanti hitungannya beda lagi. Nanti saya tampilkan Bapak Ibu. Untuk pendidikan bidan D4, terima kasih informasinya. Ini pendidikan D4 apa ini jenjangnya? Saya butuh jenjangnya. Karena cuma terbaca jenjangnya aja. Jadi untuk staff, sekali lagi untuk pelaksana, dari kelas 1 sampai dengan kelas 7 itu hanya membaca pendidikan. Tetapi untuk pejabat fungsional, pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat pimpinan tinggi itu membaca dari jenjangnya. Semua naik dari kelas 8 sampai dengan kelas 15. Kalau apoteker ahli pertama kelas 8 Bapak Ibu, kelas berapa Pak untuk di 3 asisten apoteker terampil? Asisten apoteker terampil ini yang pelaksana ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini di kelas 6. Kalau pelaksana lanjutan baru kelas 7, penyelia kelas 8. Bagaimana kami ada jadwal ongkos lembur, cara hitung besaran TTP tambahan cara. Nah, untuk Ibu Nurbaya, ini untuk yang lembur atau dengan PNS yang kehadirannya berbeda dengan normalnya, itu sudah ada peraturan kepala direkturnya. Silakan berkoordinasi dengan Kasubag Umum. Tetapi yang perlu diingat, setiap lembur kita pasti bisa kita gunakan hasil kerja kita untuk perhitungan TPP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi bingung. Ketika TPP Bapak Ibu tidak dapat memenuhi 113 jam, pasti bisa. Karena setiap lembur, setiap kita bekerja di luar jam kerja bisa menjadi perhitungan. Jadi untuk Ibu Nurbaya silakan menghubungi Kasubag Umum. Gimana lihat cara perhitungannya gitu, perhitungan hasil kerjanya. Zakiul untuk jadwal kerja hanya 113 jam dan Senin dan Jumat, maksudnya gimana nih? Untuk jadwal kerja hanya 113 jam. Iya, untuk seluruh PNS jadwal jatah kerjanya 113 jam. Mau Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu tetap 113 jam. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa perhitungan ini bisa masuk saat kita bekerja di luar jam kantor. Jadi kita per bulan itu hanya dikasih tahu. Silakan kumpulkan waktu hanya 6.780 menit. Ketika itu melebihi tetap akan dibayar 100%, hanya 6.780 menit. Tetapi hari lembur Bapak Ibu kerja bisa digunakan untuk perhitungan pada TTP-nya. Makanya laporannya tetap dibuat pada hari libur juga. Bagaimana dengan laporan tukin tubel? Laporan tukin tubel sama dengan laporan SKP Bapak Ibu. Tidak rumit harus hari ini ke kampus jam sekian sampai jam sekian, itu tidak perlu ada seperti itu. Dia hanya langsung mendapat 60%, begitu aja.
nggak ada macam-macamnya. Oh, ini dari Dokter Kamardi. Iya, maaf dokter. Untuk jadwal kerja 13 jam dari Senin sampai dengan Jumat saja. Bukan Senin sampai dengan Jumat, tetapi dari Senin sampai dengan Senin. Karena hari libur pun juga bisa terhitung. Begitu Dokter Kamardi. Jadi semuanya kita bisa sekarang enak, tidak seperti TTP sebelumnya yang hanya dihitung pada jam kerja. Sekarang kita lembur, bisa dihitung, semuanya bisa dihitung. Semua bisa terhitung sudah. Jadi lebih enak kita menghitungnya. Kita kerja juga lebih gampang. Cuma yang perlu saya tekankan, tolong kuatkan di administrasi. Sekali lagi, saya tekankan kepada Ibu, tolong perkuat di administrasi. Jadi tidak serta-merta saya mau lembur, lembur aja hari ini, nggak usah saya ngantor, nggak seperti itu. Karena lembur itu ada norma-norma yang harus dipenuhi. Normanya harus dengan surat tugas. Atau cuman normanya harus dengan surat tugas. Tetapi kalau memang ada arahan berupa WhatsApp, ya screenshot aja. Apapun yang menjadi laporan bisa dilaporkan. Karena bentuknya sekarang lebih fleksibel. Kita hanya mengumpulkan menit dalam 1 bulan itu 6.780 menit. Cuma yang saya ingatkan lagi, ini tanggung jawab masing-masing. Bukan tanggung jawabnya Kasubag Umum, bukan tanggung jawabnya Kasubag Keuangan. Ketika ini sudah online tetapi banyak potongan, jangan ngomelnya ke Kasubag Umum atau Kasubag Keuangan. Karena ini merupakan hasil dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan sewaktu menggunakan handphone. Nanti semua kita absen di sini, melaporkan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan HP center silakan diganti. Kita sudah mencoba selama 2 tahun ini ya. Terakhir saya waktu itu sosialisasi di rumah sakit sudah saya tekankan silakan gunakan HP smartphone. Karena kita belajar mengambil bukti, kita belajar menyimpan foto segala macam di sini. Jadi kalau yang pakai HP center segera ganti. Tapi nggak ada pengadaannya dari rumah sakit Bu ya. Masing-masing aja. S1 farmasi jabatan pengadministrasi kelas berapa? Ini nggak jelas ini dari Bu Syarifah. Saya butuh jenjangnya. S1 farmasinya jenjangnya sudah jenjang apa? Pertama, muda, madya, atau utama? Maaf Pak, tadi jaringan jelek untuk golongan 3B, pendidikan D3, asumsi nomor berapa Pak? Saya butuh jenjangnya ini untuk Ibu Kristina Siburian. Ini saya butuh jenjangnya. Jenjangnya 3B itu kalau nggak salah sudah pelaksana lanjutannya. Ini pendidikannya D3, kalau nggak salah pelaksana lanjutan itu kelas 7. Kalau nggak salah Bu ya. Nanti bisa dicek kembali di peta jabatannya. Saat kita melewati jam kerja Pak, bisa diakumulasi ke laporan kerja. Nah ini kemarin banyak yang pertanyaan seperti ini. Ketika sudah mulai jam 4, Bapak Ibu itu sudah akan terhitung lembur. Maka Bapak Ibu saya mohon kalau sudah lembur silakan tertib administrasi. Buatlah surat lembur. Sekali lagi buatlah surat lembur. Tidak perlu dari kepala, dari direktur tidak perlu. Cukup arahan dari eselon 4 boleh. Normanya memang ada harus surat tugas. Sekali lagi, normanya harus ada surat tugas untuk pembuktian. Tetapi misalkan aja Bu Kiki, tolong SWA-kan saya Bu, biar saya mau kerja lembur, saya mau selesaikan ini. Oh iya, sebentar saya WA-kan. Buat ini dari siapa ke siapa itu harus jelas. Tolong selesaikan ini dulu ya. Oh iya Bu, nanti saya selesaikan. Nah, Bapak Ibu lembur cuma 2 jam lumayan nambahnya. Atau misalkan ketika Bapak Ibu kayak kemarin yang SIPD tuh. Kalau yang ada sunramnya pasti ngerti itu 1 jam lagi mau ditutup, 2 jam lagi mau ditutup. Aduh kita kejar-kejaran terus ini. Jadi kalau seperti itu, Bapak Ibu buat aja surat perintahnya buat surat perintah normanya ya, normanya surat perintah atau dari apa tadi screenshot WA-nya juga nggak masalah. Nah ini yang bagus pertanyaannya Bu Rorin. Pak Gatot bidan ahli muda kelas berapa? Kelas 9 Bapak Ibu. Ini kalau saya tanya begini jelas jenjangnya saya langsung hafal ini. Jenjang ahli muda itu kelas 9. Mulai dicantumkan laporan Tukin bulan Januari ini. Yes. Mulai dari tanggal 1 kemarin. Izin Bapak Ibu, ini lagi ajan. Kita stop dulu sebentar. Oke? Ajan Bapak Ibu, kita stop dulu.
Oke, sudah Bapak Ibu bisa kembali? Oke, ini dari tadi terakhir dari nah ini sudah ada yang japri saya nih. Dia japri kalau WA boleh nggak dari bidangnya? Boleh. Dari eselon 4-nya boleh. Dari pokoknya yang penting dari kalau dia staf yang disuruh lembur ya eselon 4. Kalau eselon 4-nya juga mau lembur ya eselon 3-nya. Minimal dari WA lah, tapi harus yang jelas. Siapa, dari siapa, memerintahkan apa, kerjaannya apa. Harus jelas seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba, kau lembur ya, kau ini siapa? Usahakan bahasanya yang jelas di situ di dalam WA-nya. Itu normanya seperti itu Bapak Ibu. Cuman kalau di aturannya ya harus surat tugas. Tapi normanya nggak masalah menggunakan bukti-bukti tadi. Lalu ini dari RSUD 2021. Mulai dicantumkan jam pada laporan bulan Tukin? Iya, mulai dari tanggal 1. Jadi setiap kegiatan akan dari muhajirah. Setiap kegiatan akan dilaporkan berdasarkan jam pelaksanaannya, Pak. Iya, betul sekali. Setiap kegiatan akan dilaporkan per kegiatan. Tapi misalnya nanti kita bahas saat model pengisiannya. Ini Syarifah Nabila S1 Farmasi Penata, Pak. Kelas berapa? Ini jenjangnya apa ya? S1 Farmasi Penata. Ini Bu Syarifah dari tadi nanya nih, jenjangnya saya butuh, Bu. Saya butuh jenjangnya. Jenjangnya apa? Kalau jenjangnya nggak jelas, susah saya jelaskan ya. D4 Jabatan Penata Laboratorium kelas pertama. Nah, laboratorium pertama ini jelas kelas 8 D4 dari Ayu. S1 Farmasi jenjangnya penyelia, Pak. Kelas berapa? Kelas 8 jenjangnya penyelia. Izin Pak, biasanya kami di Sunram itu hampir tiap hari ada lembur pada saat penginputan SIPD dan penyusunan RKI. Itu apa juga dimaksudkan jalan lembur? Disebutkan ya Pak, atau sudah ada ketentuan jamnya. Jadi begini, saran saya ini kan kalau dari Sunram ya minimal dari Kasubag dari Kabak TU-nya ya. Dari Kabak TU-nya yang menyatakan tolong diselesaikan anjabnya yang di lembur 1 2 3 4 namanya siapa aja. Jadi supaya jelas. Jadi Bapak Ibu itu enak nanti kalau ketika pembuktian ketika sudah online screenshot aja. Di screenshot aja itu laporannya arahannya WA-nya lalu di-upload. Jadi jelas siapa yang memerintahkan Bapak Ibu lembur untuk menginput SIPD ataupun menginput RKA. Lalu izin bertanya kembali Pak Gatot, bagaimana untuk laporan kinerja yang menjalani pengobatan isolasi mandiri? Iya, nanti kita bahas sewaktu pembuatan laporan, nanti ada Bapak Ibu. Perawat ahli muda kelas 9 Mbak Kanti, ahli muda kelas 9 Mbak Kanti ya. Dari kalau kepala ruangan perintah lemburnya gimana? Jenjangnya saya kurang jelas ini kalau di rumah sakit jenjang garis koordinasinya seperti apa dari kepala ruangan. Tetapi kalau memang kepala ruangannya bisa bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan arahannya nggak masalah. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kepala rumah sakitnya kepala ruangannya, tolong selesaikan ini segala macam. Siapa yang disuruh lembur, siapa yang memerintahkan lembur itu harus jelas. Supaya nanti untuk pembuktiannya ketika online sudah jelas. Kalau D3 penyelia kelas 8, pangkatnya 3C3D, ini sudah habis. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terakhir dari Ibu Ramawati. Oke, saya Pak Gatot mungkin saya potong dulu Pak. uh-uh. Jadi mungkin kita lanjut dulu ke cara pengisian untuk Ya, laporan boleh. Tukin. Jadi bisa Betul. nanti sejalan dengan pertanyaan teman-teman. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut dengan model pengisiannya karena kalau tadi sudah membahas tukinnya. Sekarang kita membahas cara pengisiannya. Dari pengisiannya oke. Ini kita isi ya, misalkan dari tanggal 1 sampai dengan 28 Februari misalkan seperti itu. 2021.
Februari 2021. Nama saya Gatot Fajar Wisanto. NIP saya sekian. Jabatan saya Kasubag Kelembagaan. Nah, ini Bapak Ibu, ada di sini yang namanya kode jabatan. Ini kalau nggak saya, kode saya itu 6405 01 03 02 JPW. Saya kalau nggak salah seperti ini. Kode saya. Ini kode adalah yang menggambarkan Bapak Ibu berada di sebelah mana di dalam peta jabatan. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu jabatannya tidak punya kode, Bapak Ibu akan dibayar menjadi kelas 1 langsung. Jadi hati-hati. Ketika Bapak Ibu tidak tahu jabatannya, ketika sudah online, kode ini sangat berpengaruh di Bapak Ibu untuk kenaikan pangkat, untuk mutasi, dan untuk segala macam keperluan kepegawaian ini sangat pengaruh. Karena adanya ini larinya di peta jabatan Bapak Ibu masing-masing. Kelas jabatan saya kelas 9. Kalau yang mau dicoba, ada yang sudah download, silahkan langsung Bapak Ibu coba, nggak masalah. Kalau misalnya mau dicoba di komputernya, lalu besaran TPP ini bisa dilihat tadi di sosialisasi Bapak Ibu di kelas berapa, di klaster berapa. Bapak Ibu di klaster 4, kelasnya silakan masing-masing. Misalkan saya TTP saya besarannya 4.065.000. Perhatikan Bapak Ibu. Ini posisi 70% dengan 30% ini nanti langsung berubah. Sekali lagi, coba perhatikan di sini nanti 60% dengan 70% dengan 30% ini nanti langsung berubah. Menyesuaikan dengan 70% Bapak Ibu dan 30%-nya. Menit yang harus dikumpulkan adalah 6.780 atau sebesar 113 jam. Oke, sekarang saya isi. Saya 1 Januari, 1 strip 21. Hari apa Jumat ya kalau nggak salah ya, 1 Januari itu Jumat. Ya, langsung muncul seperti ini. Isi dengan WFH, isi dengan kegiatan Bapak Ibu apa, WFH, hari libur, dinas luar atau cuti. Misalkan Bapak Ibu jaga ruang ya. Misalnya piket jaga ruang Bougainville misalnya. Dari jam berapa? Misalkan dari jam 6 pagi, 1 kegiatan. Lalu dari jam berapa? Misalnya dari jam 6. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Dari jam 6.2. Sekali lagi 6.2. Jadi yang dipakai itu 6.2. Jangan titik, jangan koma. 00. Sampai dengan jam 12.00. 6 jam misalnya. Berarti Bapak Ibu sudah bekerja sebanyak 360 menit. Oke, Bapak Ibu sudah bekerja selama 360 menit. Dan ini besaran TTP Bapak Ibu yang terbayar pada hari itu. Rp151.088. Sekali lagi gitu Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa menilainya jadi di sini. Jadi TTP Bapak Ibu dalam 1 bulan itu sudah bisa terbaca langsung. Oh ternyata saya baru dapat 151.000 dari 360 menit yang saya kumpulkan. Lalu di tanggal 2 Januari misalnya 2 Januari. Sorry. 2 Januari. Ini hari Sabtu. Ternyata Bapak Ibu libur, isi aja hari libur di sini. Puasa. Hari libur. Karena kan gizi itu pasti begitu kan.
188 ya? Satu berapa? Oke, hari libur maka di sini akan kosong semua Bapak Ibu langsung. Sekali lagi, misalkan saya isi di sini hari libur, ini akan langsung kosong semua Bapak Ibu. Lalu di tanggal 3 Januari, hari Minggu, ternyata saya dipanggil ke kantor, lembur. Misalkan saya lembur. Lembur itu membuat SPM, misalnya membuat SP2D. Ada 10 dokumen. Ini saya lembur dari jam 9 sampai dengan 9.15 sampai dengan jam 14.30. Sudah 5 jam. Ini buktinya apa? Misalkan disilakan diisi misalnya ini Bu, surat perintah SPT lembur. Nah, misalkan saya di tanggal 4 tiba-tiba di hari Senin. Ternyata saya disuruh WFH Bapak Ibu. Karena ada kejadian segala macam tiba-tiba saya WFH. Maka Bapak Ibu akan mendapat dispensasi waktu sebesar 400 menit. Seperti ini Bapak Ibu. Lalu di tanggal 5 Januari, misalnya 5 Januari, Selasa. Saya kembali kerja, misalkan saya kembali kerja membuat SPPD. Ada 3 dokumen. Dari jam 10 sampai jam 12 misalnya. Foto pembuktiannya. Di hari yang sama juga saya tiba-tiba disuruh membuat SPD, SP2D lagi. Membuat SP2D. Ada 5 SP2D dokumen. Dari jam 13.30 sampai dengan jam 16. Oke. Ini Bapak Ibu, maka saya sudah sampai dengan tanggal 5 tadi. Saya akan menghasilkan 564.000. Jadi sudah jelas tiap bulan Bapak Ibu dapat TTP-nya itu berapa. Dari 70%. Kalau yang 30% itu ya terkaitnya dengan absensi, kehadiran, hukdis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba ke rumah sakit tapi pakai pangkatnya cuma sebelah, ya nanti tetap kena Pol PP, ditangkap Pol PP seperti itu. Ini berlanjut untuk sampai dengan 80. Ketika Bapak Ibu mau kurang lembaran, silakan ditambah lagi. Ini tambah aja lagi. Langsung aja ditambah aja terus Bapak Ibu. Nggak masalah karena ini Excel. Ini sifatnya masih manual. Nanti di bulan Agustus Bapak Ibu itu bisa wajib sudah menggunakan aplikasi. Aplikasinya saat ini sedang dibangun oleh teman-teman dari Diskominfo. Lalu untuk pelaporan semuanya ini bahasanya ini untuk mutasi ketika Bapak Ibu mutasi. Jadi saya siapkan sudah di sini satu laporan normal dengan orang yang 3 kali mutasi. Jadi misalnya dalam 1 bulan ada Bapak Ibu yang sampai 3 kali mutasi, silakan buat laporannya di sini. Saran saya siapkan satu form master ini dijadikan master. Tiap bulan itu di copy paste, bulan Februari dibuat, bulan Januari dibuat, bulan Maret dibuat. Jangan langsung ditambahkan sheet-sheet sendiri. Saran saya seperti itu. Jadi satu file itu per bulan supaya Bapak Ibu tidak bingung, sama seperti SKP. Ini lagi rame-ramenya orang bikin SKP di Januari, setiap SKP setiap satu file itu setiap tahun. Jadi kalau ada Bapak Ibu kerja sudah 5 tahun ya ada 5 file. Saran saya seperti itu. Ini isi data bagi Kasubag umum, nanti tugasnya karena kita masih manual, potongannya, besarannya juga ini masih
tanggung jawab dari Kasubag pengelola keuangan dan pengelola kepegawaian. Tapi nanti ingat, di bulan Agustus. Sekali lagi, ini selalu saya ingatkan ke teman-teman semua. Di bulan Agustus tidak ada lagi tanggung jawab dari Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian terhadap potongan Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu laporkan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu sampaikan, itulah yang menjadi dasar dari aplikasi itu langsung memotong, langsung menghitung, langsung melaksanakan, langsung menghitung Bapak Ibu ini TTP Bapak Ibu yang terima pada bulan ini. Jadi tidak ada lagi tiba-tiba komplain ke Kasubag Umum, Bu kok saya ini TTP-nya kecil ya? Gimana ininya? Gimana saya mau komplain? Itu masing-masing sudah Bapak Ibu dikembalikan sudah. Jadi ke Bapak Ibu segala macam itu sudah tidak ada lagi yang komplain-komplain lagi. Oke, ini Ibu Kiki saya lanjut di pertanyaannya nih. Sudah mulai lagi ada pertanyaan, sepertinya sudah mulai lagi ada ide-ide untuk bertanya. Jabatan dan kodenya itu diketahui dari mana, Pak? Bukti piket jaga bisa, bukti piket jaga itu bisa, daftar piketnya nggak apa-apa. Boleh. Foto aja daftar piketnya nggak masalah. Untuk jabatan kodenya saat ini masih saya susun, karena dari BKPSDM ini masih menyusun untuk rekan-rekan kita yang ada di kecamatan. Poinnya di Januari, rekan-rekan itu semua dapat TPP. Poinnya di situ. Jadi jangan sampai ada rekan-rekan kita yang tidak dapat TPP karena tidak ada jabatannya. Jadi kalau Ibu lihat postur dari struktur, sekarang itu struktur itu tidak membaca lagi sampai dengan di eselon 4. Tapi struktur harus membaca sampai dengan di jabatan pelaksana, sampai dengan di jabatan staf, sampai dengan di jabatan fungsional tertentu. Jadi mendetail sekali. Bahkan saya sudah menyusun struktur itu sampai dengan pada tugas-tugas pokok jabatan strukturnya, jabatan stafnya, supaya mereka tidak bingung lagi ketika ditugaskan pada jabatan itu apa jabatannya. Oke, Pak, untuk pembuktian dalam bentuk apa? Boleh foto, boleh selfie. Kalau saran saya, rekan-rekan itu foto sekaligus banyak. Foto sekaligus 4 orang. Jadi satu bukti itu untuk 4 orang nggak masalah. Yang penting ada dalam satu frame. Jangan terpisah-pisah. Jadi siapapun ada yang di dalam frame situ bisa menjadi bukti. Saya ambil contoh itu di kemarin itu di Dinas Koperasi. Di Dinas Koperasi. Oh, di PTSP juga ya. Kalau nggak salah di sini ada Pak Kifli tadi saya lihat. Itu di PTSP dia bikinkan satu grup, itu isinya pembuktian. Jadi kalau sudah foto kirim situ, sudah foto kirim situ. Nanti kalau sudah ada masalah ditinggal download aja. Kemarin di Dinas Koperasi juga begitu. Di Dinas Koperasi malah mereka beralih dari grup WhatsApp pindah ke grup Telegram karena grup Telegram itu sampai film pun bisa diupload. Tetapi untuk pembuktiannya nanti ketika sudah online, di sini ada rekan kita dari Kominfo, itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing yang diupload. Jadi Bapak Ibu bikin laporan tadi, terakhir kalau Bapak Ibu tidak upload buktinya, itu tidak akan menjadi pembuktian. Ini lalu Pak, kalau kami dinas pagi kerja dari jam 8 sampai dengan jam 4, jam istirahatnya dihitung juga Pak. Kan daftar piketnya nggak ada menghitung jam istirahat. Gitu Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu buka kembali aturannya, peraturan kepala dinasnya gimana mengaturnya. Gimana cara mengaturnya, gimana caranya di peraturan direktur itu sudah ada kemarin. Kemarin kalau nggak salah rumah sakit sudah koordinasi ke bagian organisasi untuk pembuatan peraturan direktur tentang jam masuk, jam shift segala macam di rumah sakit. Dari Muhajir Hamsi, jika mengedukasi pasien berupa foto ya Pak, bisa Ibu berupa foto. Kalau memang jadwal piket Ibu yang ada di situ, jadwal piketnya juga nggak masalah. Yang penting jelas Bapak Ibu. Jadi pembuktiannya jelas. Dari jam berapa sampai jam berapa ini membebaskan kita. Peraturannya hanya dibuat per bulan sekian. Bukan hari ini dikumpulkan sekian, besok dikumpulkan sekian. Tidak.
tetapi langsung dibuat bulan. Jadi kalau tiba-tiba hari ini Bapak Ibu sibuk, terus tiba-tiba besok tidak ada, itu bisa bisa saling melengkapi semua laporannya. Lalu iya betul dari Mbak Kanti dalam satu hari bisa lebih dari satu kegiatan, betul bisa. Jadi mulai dari pagi sampai sore misalnya sibuk gitu, boleh boleh lebih dari satu kegiatan. Dan kalau satu kegiatan pun juga nggak masalah. Jadi waktu waktu sosialisasi dari kementerian saya tanya, Pak gimana kalau ada staf eh, ngurus surat tapi sampai 5 hari? Saya tanya seperti itu. Logikanya kan nggak mungkin satu suratnya sampai 5 hari. Tetapi dari kementerian nggak masalah Pak. Siapa tahu staf ini menyusun surat yang dampak sosialnya tinggi. Ketika surat ini dikeluarkan, tiba-tiba ada gejolak, bisa jadi seperti itu. Jadi semuanya bisa dikumpulkan Bapak Ibu. Yang penting dalam 1 bulan 6.780 menit. Dari Bu Muhajirah, setiap kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu semua pembuktian langsung kirim ya Pak? Untuk pembuktian iya, setiap laporan itu ada bukti. Tetapi untuk upload laporan, ya sekali lagi untuk upload laporan ketika nanti sudah online itu per minggu bisa Bapak Ibu. Jadi dari Senin sampai Jumat misalnya Bapak Ibu ditulis manual dulu, di hari Minggu baru Bapak Ibu melaporkan semuanya maksimal jam 23.59 itu nggak masalah. Karena per minggu. Lalu dari Bu Kristina lagi, izin Pak, kalau seperti kami ruang bersalin bisa pembuktian kinerja dengan absen saya sudah cukup? Iya, cukup Bapak Ibu. Karena nggak mungkin kami foto, betul. Iya, betul Bapak Ibu. Dari absen sisa aja. Jadi Bapak Ibu nih di rumah sakit nih modelnya kayak pemadam. Pemadam itu kan juga begitu. Masa kalau setiap kebakaran baru ada kerja kan nggak mungkin. Padahal mereka cuma standby aja jaga. Itu nggak masalah. Laporan piketnya aja, daftar piketnya aja, silakan dilaporkan. Dari Acer ini, contoh kasus kami dinas pagi jam 14, tapi saat menolong persalinan selesai jam 15.30, kelebihan jam kerjanya gimana Pak? Ya nggak masalah Bapak Ibu. Kelebihan pasien itu nggak masalah seperti itu. Kalaupun memang ada ini, kelebihan jam kerjanya nanti kan juga dilaporkan. Pasti kan satu grup itu kan Bapak Ibu yang piket saat itu juga nggak mungkin yang lain pulang terus Bapak Ibu nyelesain kelebihannya sendirian kan nggak mungkin. Pasti satu set semuanya menyelesaikan. Nggak masalah seperti itu. Yang intinya Bapak Ibu harus mengumpulkan dalam 1 bulan 113 jam tadi atau 6.780 menit. Intinya di situ. Jadi Bapak Ibu untuk bekerja libur, bekerja lembur sekarang bisa terhitung sudah aman. Bapak Ibu cuti diberikan tenggang waktu untuk mengumpulkan jadi nggak bingung. Jadi kalau dulu cuti itu terpotong 20%, sekarang enggak. Bahkan sampai dengan cuti melahirkan pun itu tidak terpotong. Jadi misalnya begini, tadi saya ambil contoh kan cuti apa ya, cuti besar itu terpotong 50%. Tetapi kalau cuti besar dengan alasan melahirkan itu tidak terpotong. Jadi ibu-ibunya, sekali lagi ibu-ibunya di sini yang mau hamil anak ke-1, 2, 3 silakan mengambil cuti cuti melahirkan 3 bulan. Tetapi kalau ibu-ibunya yang disetujui bapak-bapaknya misalnya mau hamil ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 itu silakan ngambil cuti besar, nggak masalah dan tidak terpotong. Dengan alasan melahirkan ya Pak ya. Iya, dengan alasan melahirkan, cuti besar dengan alasan melahirkan itu tidak terpotong. Yang, Lalu maaf Pak, yang tidak terpotong 70%-nya saja, 30% tetap ya berarti. 30%-nya enggak, 30%-nya langsung tetap masuk, Bu, tetap dihitung. Oh ya. Jadi Okay. jadi begini. Nanti format cuti itu terbagi jadi ada berapa hari yang dilampirkan, berapa hari kerjanya dia, dan juga ada menitnya yang menjadi dispensasinya. Ada di format perbubnya itu sudah jelas. Jadi berapa harinya dia yang diberikan dispensasinya berapa, lalu menitnya dia yang diberikan juga berapa, sudah jelas semuanya. Jadi kalau ini juga dari isolasi mandiri. Kalau saya bukakan misalkan di sini saya screen ini lagi Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu tadi saya contohkan sudah WFH. Saya tadi sudah contohkan Bapak Ibu kalau misalkan ini. Misalkan Bapak Ibu di sini WFH, misalkan gini ya. Ini nomor 4 Bapak Ibu.
Ketika Bapak Ibu WFH langsung dapat 400 menit per hari. Ya, langsung dapat 400 menit. Karena saya melihat dari 2020 ini di rumah sakit tiba-tiba langsung ditutup ya pelayanan 2 minggu misalnya seperti itu. Itu kalau kita orang normal kan, kalau kita PNS normal kan istilahnya cuma pindah meja. Dari kantor ya bawa kerjaan ke rumah. Tetapi kalau Bapak Ibu dokter, perawat, apalagi penjaga loket kan nggak mungkin loketnya dibawa pulang. Jadi Bapak Ibu langsung dapat dispensasi waktu sebagai 400 menit seperti itu. Jadi nggak perlu takut, WFH sudah Bapak Ibu dapat 400 menit dan dikumpulkan dalam waktu 1 bulan sebanyak 6.780 menit. Pokoknya 6280. Oke, lalu kalau kita cuti tapi di dalam perjalanannya itu kita turun kerja gimana Pak? Kalau kita harus turun kerja, ketika kita, gini ya Bu ya, prosedur cuti. Ketika Bapak Ibu sedang cuti, ya sekali lagi, ketika Bapak Ibu sedang cuti, prosedur cuti seperti ini. Bapak Ibu sedang cuti, tiba-tiba ada panggilan ke kantor, itu harus ada bersurat resmi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu cutinya itu juga harus ada suratnya. Jadi kita tidak bisa cuti tanpa surat dan tidak bisa dipanggil juga tanpa surat. Jadi saya dari tadi tekankan tolong tertib administrasi. Karena tertib administrasi ini sesuatu yang menyelamatkan kita ketika kita ada temuan-temuan nanti. Lalu dari Ayu, wah untuk lab bagaimana pembuktiannya? Bolehkah cuma lewat absen? Karena kegiatan di lab dari persiapan pasien, persiapan sampling, terus aduh panjang ini dan setiap kegiatan sampai berbeda harus ke foto lagi. Gini aja, kan cuman sekali aja fotonya kan? Misalkan Bapak Ibu kalau cuman lewat absen tidak bisa. Karena di sini ditanya bolehkah cuma lewat absen? Lewat absen itu larinya di 30% Bapak Ibu. Larinya di 30%. Tetapi untuk produktivitasnya cukup sekali foto aja. Kalau memang lagi persiapan pasien ya Bapak Ibu aja foto di kantor itu, terus di-upload, lampirkan di situ kegiatannya mendampingi pasien, persiapan pasien, sampling, persiapan sebahan, terus segala macam, itu waktunya dipanjangin aja nggak masalah. Dari jam 9 sampai dengan jam 4 sore misalnya Bapak Ibu nggak masalah seperti itu. Bukan setiap kegiatan harus difoto, tidak. Waktunya itu bisa panjang. Contohnya lagi misalkan hari ini ada di Dewan itu lagi pelantikan misalnya, pelantikan PAW kalau nggak salah. Di undangan misalnya di situ jam 10 hadir. Ternyata kita dari setengah 10 sudah hadir dan acara misalkan karena sesuatu hal jadi diundur sampai jam 11. Itu dari jam 10 sampai jam 11 itu kita sudah terhitung kegiatan Bapak Ibu walaupun hanya menunggu. Dan laporannya cuma satu, saya menghadiri kegiatan di Dewan. Nggak perlu saya masuk, saya menunggu di foto, saya lagi acara di foto, tidak perlu seperti itu. Cukup satu aja. Tapi waktunya nanti yang dipanjangin. Kalau apotek, pembuktiannya resep Pak. Jadi resepnya difoto semua Pak. Atau beberapa saja resepnya lumayan banyak per hari. Ya nggak perlu juga Bapak Ibu fotonya setiap resep difoto. Bingung juga nanti saya melihat buktinya seperti itu. Kalau sekali aja nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu ada tumpukan resep misalnya. Tumpukan resep ya Ibu foto aja. Ini hasil kerja saya untuk dilaporkan. Karena intinya sekali lagi waktunya yang menjadi tolak ukurnya. Pembuktiannya hanya untuk ketika kita mau upload laporan. Ketika Bapak Ibu tidak punya bukti, laporan Bapak Ibu tidak akan bisa diupload. Poinnya seperti itu. Pembuktiannya itu hanya untuk upload laporan. Tetapi yang dihitung itu bukan buktinya, tetapi jam kita bekerjanya. Sekali lagi begitu. Ini kita bicara kalau sudah online ya. Kalau kita bicara masih manual, tadi di Excel itu ada pembuktian itu dikembalikan ke perangkat daerah masing-masing. Apa mau dikumpulkan boleh, disimpan masing-masing nggak masalah. Ada di dinas di DLH itu dia wajib membuat hyperlink. Jadi kalau di DLH itu dia siapkan satu Google Drive. Google Drive itu semua diupload ke situ. Dia siapkan satu link di DLH. Atau tadi saya cerita di perizinan itu disiapkan satu grup untuk upload semua bukti di situ. Dikembalikan ke dinas masing-masing Bapak Ibu selama masih offline. Tetapi ketika sudah online, Bapak Ibu bisa wajib foto itu diupload sebagai salah satu validasi laporan Bapak Ibu.
Nah, loh, ini juga saya untuk PNS wanita yang Dharma Wanita. Nah, kan untuk Dharma Wanita menghadiri kegiatan saat jam kerja. Ya nggak bisa Bapak Ibu kalau Dharma Wanita itu di luar dari kelembagaan. Di luar dari kelembagaan Bapak Ibu kalau Dharma Wanita. Cuma begini. Eh Dharma Wanita ini kan untuk yang diarahkan ke Bapak Ibu yang istri-istrinya tidak ada kegiatan, tetapi untuk yang PNS kan juga tidak mungkin ketika kita sedang menangani pasien tiba-tiba ada Dharma Wanita, masa pasien itu ditinggalkan tidak mungkin. Saran saya untuk Bapak Ibu yang PNS tetapi juga Dharma Wanita, tolong utamakan tugas dan fungsi kita sebagai PNS. Tetapi ketika kita ada waktu senggang, silakan menghadiri. Ini sudah banyak yang seperti ini. Untuk Dharma Wanita gimana? PKK diperintahkan menghindari saat jam kerja. Kalau saya sarannya seperti itu, utamakan dulu PNS-nya. Karena kita tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Tetapi kalau kadang, iya memang betul Ibu, saya pun juga ngerasain harus menghadiri. Tapi kalau pimpinan yang dijelaskan mengerti juga kok Bapak Ibu. Pasti mengerti, karena ada kewajiban kan misalkan kalau kita, misalkanlah kita dokter, ada perempuan kita seorang dokter perempuan, punya suami PNS, tapi kita harus operasi, kan kita nggak mungkin mementingkan Dharma Wanita dibanding operasinya. Bahasanya seperti itu. Kalau memang diharuskan, ingat, tolong sampaikan ke eselon 4-nya, bukan ke eselon 4, ke pejabat penilai Bapak Ibu. Setuju nggak dia Bapak Ibu menghadiri itu? Takutnya ketika nanti Ibu menghadiri itu, pejabat penilai Bapak Ibu itu tidak menyetujui. Itu lebih rumit lagi nanti masalahnya. Intinya di eselon 4-nya, intinya di pejabat penilainya Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Intinya seperti itu. Kayak misalkan begini, mobil direktur rusak lah, misalnya mobil direktur rusak. Tiba-tiba eh, Ibu Dokter Wening disuruh bawa, Bu Wening tolong bawakan mobil saya ke bengkel. Ternyata di bengkel Bu Wening ini sampai 5 jam. Ya laporkan aja nggak masalah. Kan itu bukan tupoksinya Bu Wening sebenarnya. Itu tupoksinya dari Kasubag Umum. Seperti itu. Intinya di pejabat penilai. Sekali lagi intinya di pejabat penilai. Ketika pejabat penilai itu tidak mengizinkan, akan kesulitan dari Bapak Ibu untuk melaporkan kegiatan Bapak Ibu. Sekali lagi, itu akan kesulitan. Jadi ketika ada pimpinan, kasih tahu ke pejabat penilai, Pak, ini saya ada disuruh menghadiri ini gimana? Kalau pejabat penilainya izinkan ya nggak masalah. Intinya di situ. Karena validasi semua laporan kita ada di pejabat penilai, eh, bukan menjadi kemauan kita sendiri. Jadi kayak kita WFH misalnya gitu, aku mau WFH itu tidak bisa seperti itu. Semuanya ada di pejabat penilai. Oke, demikian dari saya. Ini sepertinya pertanyaan sudah. Oh, ada lagi. Pak, bagian gizi tiap hari melakukan edukasi pasien di setiap ruangan. Apakah? Oh, mewakili aja, Bu. Mewakili aja. Cukup mewakili satu foto aja. Cuman Ibu kan mewakili begitu dari jam berapa sampai jam berapa itu yang dilaporkan. Kalau tiap hari ya berbeda foto ya, harusnya seperti itu. Sama seperti teman-teman di pemadam. Kalau teman-teman di pemadam itu mereka piketnya per 24 jam. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Jadi mereka isinya tuh piket aja nggak masalah. Kalau ada kebakaran gimana ya? Kebakaran kan salah satu poin pekerjaan dari piket seperti itu. Jadi setiap hari foto aja nggak masalah, Bu. Untuk sebagai laporan Ibu nggak masalah. Oke, ini sudah tidak ada lagi. Oh, ada lagi ini Mas ini. Yang isolasi mandiri sudah. Oke. Ini sudah selesai Bu Kiki, silakan saya kembalikan ke Bu Kiki.